Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadifa Sasabila Musya dan saya Iqbal Ramadan. Saya Vigo Andika Persatyo. Saya Martin Kosaki. Kami dari program Studi Teknik Grafika kelompok 3. tujuan kami membuat video ini adalah untuk mempresentasikan tentang proposal yang kami buat. Ingin tahu kelanjutannya? Simak video berikut. Oh iya, sebelum ke inti videonya, saya akan memperkenalkan tentang teknik grafika atau yang dikenal juga dengan teknologi grafika, di mana teknik grafika lebih menekankan pada produksi desain yang telah dipersiapkan sebelumnya, dan salah satu teknik cetak yang sering digunakan adalah teknik cetak saring, roto, flexo, dan offset. Sedikit akan saya jelaskan tentang sejarah grafika. Kata teknik grafika berasal dari bahasa Yunani, yaitu grapos, artinya gambar atau tulisan. Di kalangan umum, kata grafika disebut juga dengan kata cetak, yaitu suatu proses memperbanyak gambar atau tulisan dengan menggunakan alat cetak. Grafika sendiri adalah presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar, komputer, kertas, atau batu bertujuan untuk memberikan tanda, informasi, ilustrasi, atau untuk hiburan. Contohnya adalah foto, gambar, line art, grafik, diagram, tipografi, angka, simbol, desain geometris, peta, dan gambar teknik, dan masih banyak lainnya. Seringkali dalam bentuk kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Dalam bahasa Indonesia sendiri, kata grafis sering dikaitkan dengan seni grafis atau printmaking, dan desain grafis atau desain komunikasi visual. Grafika merupakan informasi verbal yang menggunakan gambar untuk menunjukkan informasinya. Selanjutnya, Halo, gue Martin dan di sini gue berkesempatan untuk menjelaskan apa itu teknik cetak offset. Nah, teknik cetak offset adalah sebuah cetak image bertinta yang ditransfer atau di offset terlebih dahulu dari plat ke lembaran karet, lalu ke permukaan yang akan dicetak. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya. Misalkan keuntungannya memiliki kualitas yang tinggi, dan juga kekurangannya itu memiliki biaya setiap plat untuk satu filenya. Nah, itu sedikit gambaran umumnya ya guys ya. Dan langsung aja kita ke penjelasan yang lebih lanjut. latar belakangnya adalah praktikum merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa, sehingga hal ini sangat penting untuk memahami fungsi suatu alat dan dapat mengaplikasikannya. Rumusan masalahnya sesuai dengan layar belakang proposal ini. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana cara mendesain produk cetak dengan teknik cetak offset. Tujuan praktikumnya adalah memberikan ide dan mengeksekusinya dengan baik dan benar menggunakan alat yang tepat. Manfaatnya adalah mampu membuat suatu ide yang nyata dan dapat dikonsumsi oleh publik. Tujuan pustakanya adalah prinsip offset printing adalah adanya prinsip tolak-menolak antara air dan minyak pada acuan cetak. Dinamakan cetak datar karena pada permukaan plat bagian mencetak dan bagian yang tidak tercetak sama tingginya. Prinsip dasar teknologi cetak offset adalah prinsip cetak batu atau litografi yang ditemukan oleh Alois Senefelder pada tahun 1797. Cetak offset adalah teknik cetak yang sering digunakan dan salah satu metode cetak yang paling sering digunakan pada masa ini. Membutuhkan proses yang lumayan panjang untuk mendapatkan hasil yang bagus, dan ada beberapa prosedur untuk melakukan print offset. Metode cetak ini membutuhkan elemen pendukung seperti plat dan lembaran karet. Adapun metode lain dengan cara mentransfer image bertinta dari plat ke lembaran karet. Metode ini juga menggunakan citra yang sejajar. Dapat diaplikasikan untuk beberapa kebutuhan percetakan saat ini, seperti mencetak media iklan komersial. Mesin cetak offset printing juga dapat digunakan mencetak stiker, kalender, folding karton, dan buku. Untuk mencetak skala besar, cetak offset ini adalah teknik cetak yang paling tepat karena selain cepat, ketepatan warna juga dapat diunggulkan di sini. Kecepatan, kemampuan, dan kemajuan teknologi adalah kekuatan utama dari cetak offset. Keunggulan cetak offset yang pertama adalah cocok untuk percetakan dengan kuantitas sedang hingga besar. Yang kedua, memiliki hasil cetak yang sangat baik dan akurat. Ketiga, sangat baik digunakan untuk mencetak pada material permukaan halus hingga kasar. Yang keempat, biaya plat cetak yang tergolong murah. Kelima, dapat mencetak di berbagai ukuran kertas. Keenam, dapat mencetak pada media kertas yang tebal maupun tipis. Dan yang terakhir, hasil cetak dapat bertahan lama dan warna tidak mudah pudar. Berikutnya yaitu kertas. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp.
Serat yang digunakan biasanya adalah serat alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas, misalnya kertas pembersih atau tisu. Menurut Lufisen pada tahun 2017, dalam pembuatan kertas dibutuhkan bahan baku untuk membuatnya. Ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat kertas, yaitu yang pertama bahan serat. Bahan baku kertas adalah serat selulosa dan terutama sekali merupakan serat dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Tapi tidak semua serat tumbuh-tumbuhan dapat diolah menjadi kertas. Ada beberapa tanaman yang seratnya dapat digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan kertas, seperti kayu pinus, kapas, esparto, dan jerami. Serat selulosa merupakan bahan yang transparan, higroskopis atau mudah menyerap dan mengeluarkan air, serta tahan terhadap asam alkali. Karena sifat ketahanannya terhadap asam alkali ini, serat selulosa dapat dipisahkan dari zat-zat yang lain. Tidak diperlukan dalam pembuatan kertas. Bahan baku kertas lainnya adalah bahan penolong yang dapat ditambahkan dalam proses pembuatan kertas, di mana bahan ini sangat besar pengaruhnya terhadap mutu kertas. Bahan penolong ini sering dipakai untuk mendapatkan sifat-sifat khusus pada kertas. Ada beberapa macam bahan penolong yang umumnya digunakan dalam proses pembuatan kertas. Antara lain bahan pengisi yang memiliki fungsi pada kertas. Fungsinya mengisi lembah-lembah permukaan kertas menjadi lebih rata dan halus, menambahkan kemudahan kertas untuk dibasahi oleh tinta, menambahkan sifat tidak tembus cahaya, memperbaiki daya serap kertas, memadatkan serta menambahkan berat lembaran kertas. Berikutnya itu ada bahan perekat. Tujuan utama pemakaian bahan perekat bukan sekedar untuk merekatkan atau mengikat serat-seratnya, melainkan juga untuk menjadikan kertas punya ketahanan terhadap perembesan zat cair. Sifat ini sangat penting sekali untuk semua jenis kertas cetak, kertas tulis, kertas gambar, kertas bungkus, ataupun kertas karton untuk pengapakan. Berikutnya ada bahan pewarna. Bahan pewarna diberikan dengan maksud untuk memberikan kesan pada kertas agar kertas tersebut lebih menarik serta dapat dipakai sesuai dengan kehendak pesanan. Kadang-kadang warna tertentu dibutuhkan sebagai alat tangan pada kertas-kertas berharga seperti cek, ijazah, kwitansi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis kertas berdasarkan proses pengerjaan akhir yang digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kertas tidak berlapis atau uncoated paper. Uncoated paper ini kertas permukaan yang tidak berlapis dan mempunyai dua sisi permukaan yang berbeda kehalusannya, yaitu sifat halus dan sifat saringan. Contoh kertas tidak berlapis yaitu kertas cetak HVO, kertas cetak HVS, kertas cetak ilustrasi HAI, dan kertas koran, dan lain-lainnya. Jenis yang kedua yaitu ada kertas berlapis atau coated paper, merupakan kertas yang berjenis permukaannya diberi pigmen dan bahan perekat. Kertas berlapis ini mempunyai sifat permukaan kertas yang lebih halus dibandingkan dengan kertas yang tidak berlapis. Hampir tidak memiliki pori-pori. Contoh kertas berlapis yaitu art paper, Chiromo coated, mesin coated, dan lainnya. Berikutnya, tinta cetak offset. Tinta cetak offset merupakan suspensi bahan pewarna dalam bahan pengikat atau varnish yang ditambahkan bahan penolong untuk mendapatkan sifat-sifat tertentu dari jenis dan spesifikasi tinta yang akan dibuat, serta dimanfaatkan untuk perluasan pencetakan. Tinta cetak offset ini memiliki sifat yang sama dengan tinta-tinta yang kita kenal selama ini. Ada banyak pilihan warnanya, namun perbedaannya adalah pada komposisi dan sifatnya. Biasanya tinta ini khusus dipakai untuk kegiatan percetakan atau grafika, tidak untuk keperluan yang lainnya.
Dalam proses mencetak tinta, bahan yang sangat penting dan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas hasil cetakan, karena tinta merupakan bahan pertama yang tampak dalam suatu produk cetak. Sistem kerja dari tinta untuk cetak offset ini pun sama dengan prinsip kerja yang lainnya, yakni akan meresap ke objek yang dikenainya, namun untuk tinta ini ada alat khusus yang dipakai. Bahkan sebelum dikenai tinta, sudah ada cetakan desain yang dipersiapkan. Selanjutnya akan ditekan, tinta akan memenuhi bidang gambar yang diinginkan. Bagaimana dengan komposisi tinta cetak offset ini? Tinta cetak offset ini terdiri dari pigmen yang membuat hasil cetakan tahan dari air. Jadi tidak seperti hal printing yang akan luntur jika ketetesan air sedikit saja. Pigmen ini terdiri dari pigmen organik yang berasal dari minyak bumi, batu bara, atau dari tanaman. Yang kedua ada varnish yang berupa minyak pengikat partikel-partikel pada tinta. Hasilnya tinta menjadi rapi dan menempel kuat pada bidang cetak. Selain itu, varnish ini juga memberikan efek kerlip atau mengkilap pada hasil cetakan. Komponen yang mendukungnya adalah resin, minyak, serta minyak tidak mengering. Bahan aditif yaitu sebagai penyempurna tinta yang digunakan. Bahan ini disebut juga dengan bahan penolong. Beberapa jenisnya adalah bahan pengering, plasticizer, anti-set-off, serta bahan pelarut. Tinta cetak yang biasa digunakan untuk mencetak adalah tinta proses yang dipergunakan untuk memproduksi warna dengan proses teknik cetak, serta cetak offset memiliki sifat transparan sehingga dapat dikomposisikan dengan membentuk warna lainnya. Selanjutnya, komponen tinta apa saja yang ada pada tinta cetak offset? Tinta cetak offset terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pigmen atau bahan perwarna, bahan pengikat, dan bahan penolong atau aditif. Pigmen adalah zat yang dapat memberikan indikasi atau warna sehingga dapat dibedakan secara visual. Vehicle merupakan bahan untuk mengikat partikel-partikel pigmen menjadi pasta. Juga disebut dengan varnish. Varnish merupakan bahan pengikat yang lazim digunakan dalam pembuatan tinta cetak, karena suatu media agar bahan perwarna dan bahan penolong dapat dipersiapkan dengan baik dan sempurna. Bahan aditif adalah penambahan zat-zat kimia yang banyak digunakan untuk menyempurnakan kualitas tinta cetak agar dapat digunakan sesuai dengan kondisi pencetakan. Tinta cetak offset juga memiliki beberapa karakteristik yang harus dipenuhi untuk menghasilkan cetakan akhir yang berkualitas, yaitu mempunyai nilai viskositas, daya alir tinta yang baik, kelengkapan tinta, daya kering tinta, ketahanan gosok, dan mempunyai sifat adhesif yang baik. Berikutnya merupakan mutu cetak. Mutu cetak merupakan pengukuran atau penilaian sampai sejauh mana suatu cetakan dapat dikatakan berkualitas. Pada umumnya, cara pengukuran atau penilaian yang dilakukan dengan cara visual, karena ini bersifat subjektif, sesuai dengan keberterimaan pelanggan dan faktor seleranya yang menentukan. Jadi tuntunan mutu di sini adalah perpaduan antara keinginan dan kebutuhan dengan kesesuaian sifat-sifat produk dengan spesifikasi yang ditentukan pelanggan. Ya, saya akan melanjutkan bab mutu cetak. Ini ada tuntutan pelanggan. Tuntutan pelanggan ini berdampak besar terhadap kinerja suatu perusahaan cetak. Ya, dikarenakan harus tetap mampu menghasilkan mutu cetak yang bagus dan berkomitmen dengan pelanggan, dan juga harus menyelesaikan pesanan tepat pada waktunya, dan juga harus mampu memproduksi secara efektif dan efisien. Nah, di sini juga untuk menghasilkan mutu cetak yang bagus, yang berkualitas, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses cetak. Yang
Yang pertama ada ketebalan lapisan tinta cetak pada acuan cetak. Kedua, ada banyaknya tinta yang dialihkan ke permukaan bahan cetak tergantung dengan ketebalan tinta pada acuan cetak. Dan ketebalan lapisan tinta itu disesuaikan dengan ketebalan image pada acuan cetak. Di sini juga ada permukaan kertas seperti halus, kasar. Di sini juga ada permukaan bahan cetak yang lebih halus atau rata yang akan menghasilkan cetakan yang lebih bagus karena lapisan tinta dapat dipindahkan lebih sempurna ke permukaan bahan cetak. Nah, di sini ada model warna. Model warna ini terbagi menjadi dua. Ada warna aditif RGB dan warna subtraktif CMYK. Dan di sini ada warna aditif, yaitu warna primer cahaya yang terdiri dari red, green, blue, yang apabila ketiga warna ini digabungkan akan menghasilkan warna putih. Gunaan utama model warna RGB ini adalah untuk menampilkan citra atau gambar dalam perangkat elektronik seperti televisi, handphone, komputer, walaupun juga telah digunakan dalam fotografi biasa. Nah, sebelum era elektronik, model warna RGB ini telah memiliki landasan yang kuat berdasarkan pemahaman manusia terhadap teori dikromatik, kondisi di mana mata mampu membedakan tiga kanal warna yang berbeda atau memiliki tiga jenis sel kerucut yang berbeda pada mata. Sedangkan untuk warna subtraktif CMYK ini adalah terbentuk dari kombinasi antara dua warna primer sehingga menghasilkan warna sekunder. Warna sekunder tersebut yaitu cyan, magenta, yellow. Dalam kombinasi cyan, magenta, yellow ini merupakan penyerapan semua warna dan menghasilkan warna hitam kecoklatan. Nah, oleh karena itu ditambahkan warna K agar menghasilkan warna hitam yang solid. Nah, model warna CMYK ini digunakan untuk percetakan ya gitu. Menggunakan tinta yang dicetak akan mengurangi cahaya yang seharusnya dipantulkan. Nah, itu sebabnya model warna ini disebut subtraktif karena tinta mengurangi substrak kecerahan dari background putih dari empat warna yaitu cyan, magenta, yellow, and black. Dan di sini ada density. Dalam ilmu grafika ini, density adalah pengetahuan tentang sistem pengukuran kehitaman atau kepekatan, ketebalan warna atau nilai nada warna yang terdapat pada hasil cetakan yang menunjukkan tebal tipisnya suatu tinta di atas kertas. Spektrodensitometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur density benda yang memantulkan cahaya, reflection densitometer, atau meluluskan cahaya. Ada dua macam densitometer yang digunakan pada bidang grafika yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda-beda, yaitu yang tadi pertama reflection densitometer, memantulkan, digunakan untuk mengukur gambar yang dicetak substrat buram atau tidak tembus cahaya. Kedua, ada transmission densitometer, memancarkan, digunakan untuk mengukur kehitaman film substrat transparan atau tembus cahaya. Nilai density, di sini ada nilai density. Nilai density pada proses cetak offset diusahakan tidak lebih dari 1,8 karena jika density melebihi 1,8 artinya ketebalan tinta cetak sudah berlebihan atau rentan untuk terjadinya set off. Apa itu set off? Set off adalah beralih, di mana lapisan tinta yang ada di plat cetak tidak langsung dialihkan ke permukaan bahan cetak, tetapi diberikan dulu kepada sebuah blanket sebagai perantaranya. Dan di sini ada standar nilai density maksimum untuk proses cetak. CLAB. CLAB adalah struktur warna yang didefinisikan oleh CIE. Model lab, L-nya adalah lightness dan AB-nya adalah koordinat chromaticity, yaitu untuk menunjukkan kepada derajat intensitas warna. LAB merupakan standar pengukuran warna dalam color management dan pengukuran warna dengan spektrum photometer. Dan ini adalah penjelasan singkatnya. Kita mulai bab 2, pembahasan dari proposal ini. Desain cetak.
Desain grafis percetakan merupakan suatu proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan serta foto. Paling utama adalah tinta di atas kertas memakai suatu mesin cetak. Dan di sini kita mulai membuat desain. Desain yang digunakan ialah menggunakan software Adobe Illustrator dengan warna Chroma-key. Untuk mencetaknya adalah dengan ukuran A3 kertasnya. Dan produk ini adalah bertemakan dari poster yang dibuat adalah Museum Exhibition atau pameran seni rupa. Dengan adanya poster ini bisa memperluaskan tentang dunia seni rupa. Proses pembuatan cetak. Ini ada proses pembuatan cetak dan di sini posternya. Untuk menyiapkan media seperti komputer, laptop, lalu memiliki software Adobe Illustrator, dan siapkan referensi untuk beberapa sumber di internet untuk desain. Selanjutnya ini step dengan menyusun teks gambar. Setelah didesain sudah siap, simpan dengan file PDF dengan warna Chroma-key dan ditambahkan mark on blade, ini garis potong. Nah, alasan penggunaan warnanya adalah sebagai menggambarkan kehangatan, ceria dan elegan. Itu pengambil warnanya adalah pastel. Untuk kesulitan dalam membuat desain ini dari ide ya, karena ide juga untuk menyatukan teks, gambar dan lainnya perlu keserasian yang ditelitikan. Di sini ada flow chartnya, diagram alir dari penelitian. Ada yang mulai menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dan mulai membuat desain poster dengan AI tadi, mempunyai persetujuan desain yang ingin dicetak, pengaturan color bar pada desain yang sudah dibuat, dan juga ada proses pembuatan plat cetak, ada proofing juga, dan di sini ada proses cetaknya dan finishingnya. Di sini kan ada mulai seperti menyiapkan alat dan bahan, dan menyiapkan alat dan bahan ini digunakan pada proses desain dan proses cetak. Alatnya adalah komputer atau laptop yang sudah punya tadi hasil desainnya dan mesin SM52. Mesin ini digunakan untuk mencetak desain poster melalui proses press dan mesin potong semi otomatis. Alat ini digunakan untuk memotong poster yang sudah dicetak dan bahan yang digunakan adalah flat, kertas ukuran plano, tinta dan air basah. Dan di sini ada flowchartnya yang desain poster dengan AI. Nah, di sini tuh ada beberapa step by stepnya ya. Penulis di sini harus memilih desain dulu dan mengumpulkan konsepnya, dan harus mulai proses dengan desain poster. Harus mencari referensi lah, dan di sini juga ada langkah-langkahnya, yaitu seperti buka aplikasinya Adobe Illustrator dan kemudian klik file new untuk mengatur kertas ukuran posternya. Kan kita mau A3 dan desain menggunakan pen tool, font dan vektor. Setelah desain sudah jadi, maka desain di save as terlebih dahulu di file dan menunggu persetujuan desainnya juga, dan akan dilanjutkan oleh Nadifa. Selanjutnya ada persetujuan desain yang ingin dicetak. Persetujuan desain ini sangatlah penting. Jika ada kesalahan dalam desain, bisa saja mendapatkan revisi. Jika sudah mendapatkan persetujuan juga dan mulai mengajukan izin cetak, maka proses cetak bisa berjalan. Kemudian set color bar untuk desain. Color bar adalah cara sederhana dan efektif untuk memeriksa kondisi cetak atau yang digunakan untuk mencetak label berkode warna menggunakan software di bagian trim. Selanjutnya, ada proses pembuatan plat cetak. Plat cetak adalah dilakukan dengan mengaplikasikan gambar bertinta dan dilanjutkan dengan mentransfer gambar tersebut dari plat ke dalam lembaran blanket. Selanjutnya ada proofing. Proofing adalah cetak percobaan. Hasil cetak awal untuk disetujui sebelum masuk ke percetakan. Proofprint merupakan kertas lembaran yang dihasilkan dari desain untuk melihat hasil akhir agar tidak terjadi kesalahan sebelum dicetak. Dalam jumlah banyak, pengecekan untuk mengetahui kekontrasan warna, foto, dan jernih kertas. Adapun proses cetak atau cetak press. Proses cetak merupakan suatu tahapan pengalihan tinta dari acuan cetak ke bahan kecetak dengan kecepatan dan tekanan tertentu. Elemen-elemen dasar proses cetak ada tinta, media cetak, plat film, dan media penekan. Adapun juga finishing.
Finishing sendiri berarti penyelesaian dalam percetakan. Finishing berarti tahap akhir dari suatu proses cetak untuk membuat hasil cetak tampak bagus dan menarik. Ada dua jenis proses finishing, yaitu yang pertama inline, yang artinya mesin finishing terpasang di ujung mesin cetak sehingga proses finishing menjadi lebih cepat. Yang kedua ada offline. Proses ini artinya mesin finishing terpisah dari mesin cetak. Kemudian di bab selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum. Kita harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu seperti persiapan tinta. Yang kita siapkan adalah tinta, spatula atau cap, ink foil, ink divider, bak tinta, dan pembantu tinta. Selanjutnya ada persiapan plat, seperti menyiapkan plat, mesin CTP, dan mesin developing. Selanjutnya adalah persiapan blanket, seperti menyiapkan blanket. Adapun persiapan alat tambahan seperti sikat, washer, kacamata safety, sarung tangan, pin lock, kunci T, alat ukur seperti color bar. Dan mesin yang kita gunakan dalam proses cetak desain poster kami yaitu mesin SM52 dan mesin semi potong otomatis. Adapun kegiatan proses cetak, di minggu pertama kita akan membuat proposal berbarengan dengan desain produk. Selanjutnya di minggu kedua adanya persetujuan. Jika sudah disetujui, maka proses cetak akan dilakukan secepat mungkin di minggu kedua dan minggu ketiga. Selanjutnya ada praktikum dilakukan pada minggu keempat dan kelima, dan laporan akhir ada di minggu keenam. Dalam pembagian dan pelaksanaan tugas saya adalah membuat acuan cetak, pengaturan air pembasah, pemasangan unit tinta, dan membersihkan area cetak. Untuk pembagian dan pelaksanaan tugas, yaitu saya mengerjakan persiapan alat dan bahan, proses cetak, pelubangan plat, melepas plat, dan proofing. Dalam pelaksanaan dan pembagian tugas, saya mendapatkan untuk menginput data, merapikan hasil cetakan, dan pemotongan kertas, dan mengukur ketebalannya. Saya Nadifa bertugas untuk membuat desain, mentransportasi kertas, memasang plat, dan menghitung hasil cetak. Sekian dan terima kasih karena telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.